Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Waalaikumsalam. kembali dalam kegiatan lokakarya kita yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya harap lokakarya kali ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Baik, baik baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Kalau di lokakarya kemarin kebetulan saya mendampingi kelas yang lain. Nah, ini pertama kalinya saya mendampingi kelas ini. Ya, untuk itu tidak salah rasanya untuk kita berkenalan dulu. Nama saya Dedi Widianto, tempat tugas itu di SD Negeri 3 Selong. Kemudian alamatnya di Selong dan di sana sudah ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Mungkin nanti kalau bertemu atau bagaimana bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Sebelum kegiatan kita mulai lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mempunyai manfaat bagi kita semua. Mungkin ada salah seorang yang bisa membantu untuk berdoa. Ya, saya saja raise hand sudah nih saya. Oh ya, silakan Pak Sudi. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak Pak Sudi atas bantuannya. Tujuan kita dalam Lokakarya kali ini, CGP dapat melaksanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah menjalankan aksi nyata yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi di sekolah masing-masing, ya. Nah, kemarin saya lihat itu laporan aksi nyatanya sudah sangat bagus sekali, laporan aksi nyatanya. Nah, pada Lokakarya kali ini kita akan berbagi dengan rekan CGP bagaimana seputar pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau kompetensi sosial emosional. Baik, sebelum kita lanjut, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Oke, mungkin ini ada beberapa kesepakatan yang sudah saya rancang seperti biasanya. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silahkan. Yang pertama itu selalu membuka kamera, ya, jika tidak terkendala oleh gangguan jaringan, misalnya. Tapi nanti kalau terkendala itu boleh dengan izin dulu melalui kolom chat. Kemudian yang berikutnya, jika ingin mengemukakan pendapat, alangkah baiknya menekan raise hand terlebih dahulu. Kemudian jika seorang berpendapat yang lain, tolong mic-nya di mute agar suaranya tidak ribut. Lalu saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, nah mari kita ingat kembali aksi nyata modul 2. Ya, kemarin kan Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dan juga kompetensi sosial emosional. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang ada link Jamboard yang akan saya kirimkan. Silakan Bapak Ibu isi terkait pertanyaan pertama dulu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di sekolah? Ya, silakan, mungkin sudah terkirim. Silakan bisa dibuka Bapak Ibu. Di pertanyaan pertama, ini bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di sekolah? Oke, dari kolom chat itu Pak Pande, pengalaman saya adalah sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan Pak Pande. Coba bisa saya konfirmasi Pak Pande? Baik, terima kasih Bapak. Ini setelah yang laksanakan aksi nyata kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi ternyata mengasihkan sekali. Jadi anak-anak merasa antusias sekali dalam proses pembelajaran karena kita melakukan asesmen di awal dulu berdasarkan minat bakat. Jadi anak-anak itu bebas. Contoh hal kecil yang saya lakukan tentang pembelajaran PKN yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kebebasan berdiferensiasi yaitu mulai minatnya.
Jadi anak-anak itu merasa bebas, apa bakat yang ada dalam dirinya dituangkan dalam kegiatan itu. Itu aja Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Pande. Kemudian di sini ada Pak Hendru, pengalaman yang memotivasi. Ini Pak Hendru, bisa saya konfirmasi jawaban Pak Hendru? Oke, terima kasih waktunya Bapak. Eh, Maksud saya di sini adalah pengalaman yang memotivasi, di mana bukan hanya siswa saja yang termotivasi, tetapi kita juga sebagai pendidik juga termotivasi begitu. Dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk belajar sesuai dengan karakter, sesuai dengan gaya belajar yang mereka punya gitu. Itu maksudnya Pak. Oke, terima kasih Pak Pandu. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan itu dari Pak Pandi tadi, kita merasa menentukan gaya belajarnya sendiri, kemudian dari Pak Pandu itu bisa memotivasi siswa dan guru. Di sini seperti yang sudah kita buka di modul, Bapak Ibu sudah baca di modul ya, pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebagai usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi tuntutannya jelas di sini. Kita harus memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, lalu berikutnya di sini dalam hal pemetaan kebutuhan belajar murid itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesiapan belajar. Nah, tentunya ini sudah Bapak Ibu lakukan kemarin waktu aksi nyata ya, yang meliputi kapasitas untuk mempelajari materi baru. Lalu ada minat belajar. Nah, di sini apa tujuannya kita mempertimbangkan minat murid saat merancang pembelajaran? Itu diantaranya adalah membantu siswa kita tentunya menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Lalu ada menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Berikutnya menggunakan keterampilan atau ide yang familiar serta meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Lalu yang ketiga itu ada profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini terkait dengan banyak faktor. Nah, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, lalu kekhususan lainnya, apakah itu gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya, di sini saya mengambil kata kuncinya memetakan kebutuhan belajar. Ya, tentunya sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang mungkin ada yang bisa berbagi terkait bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam memetakan kebutuhan belajar siswa. Oke, kalau tidak bisa menggunakan Jamboard, mungkin bisa dengan langsung saja raise hand, kemudian langsung dikemukakan pendapatnya. Saya Pak, kalau Ya, boleh Pak Johandi, diberikan silakan. pengalaman saya ketika melakukan pemetaan itu sangat menarik karena banyak sekali karakter-karakter yang saya temukan pada diri peserta didik itu. Lalu di sini di kolom chat itu ada Pak Sudiarto menganalisa. Kemudian Pak Hendru ada melakukan asesmen diagnostik. Nah, ini dia asesmen diagnostik. Sangat penting sekali kita lakukan untuk menentukan kebutuhan belajar murid. Nah, jadi tadi kita sudah melalui beberapa rangkaian kegiatan dalam Lokakarya ini. Nah, saatnya kita akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini terkait apa saja yang dilakukan dalam sesi ini, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu, pembelajaran apa yang didapatkan pada sesi ini, kemudian kira-kira apa perubahan yang akan dilakukan setelah mendapatkan materi pada sesi ini. Mungkin ada yang mau berbagi lagi? Pak Sudiarto mungkin? Saya. Pak Sudiarto? Oh ya, silakan Pak Sudiarto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihatnya sangat biasa, jadi fleksibel di dalam belajar. Luar biasa, top. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk yang berikutnya, mungkin di sini saya akan memberikan penguatan kembali terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu sangat penting untuk kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya
kita harus memperhatikan kebutuhan belajar dari siswa-siswi kita di sekolah. Bisa dengan cara memetakan melalui seperti kata Pak Pandu tadi, asesmen diagnostik awal dan lain sebagainya. Oke, untuk rancangan tindak lanjutnya atau rencana tindak lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa download di LMS-nya. Silakan di-download, kemudian diisi sesuai format yang ada di sana. Mungkin itu saja untuk kegiatan Lokakarya hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa membantu untuk berdoa. Baiklah Pak, kalau boleh saya Pak. Oh, Terima silakan Pak kasih, Jo. Terima iya. kasih agar lebih barokahnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia pendidikan kita di Indonesia dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah, dan mudah-mudahan pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini sekali lagi bermanfaat kepada generasi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jo. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kegiatan berikutnya. Saya tutup kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.